Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Amma ba'du fa inna khairal kalami kalamullah wa khairal haji haji Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Saudara yang dirahmati Allah, ya, kita lanjutkan kitab tentang Ramadan, ya, atau puasa bersama Rasulullah, ya. Masuk kepada bab berikutnya, yaitu hukum ibadah di bulan Ramadan, ya. Keistimewaan bulan Ramadan, ya, adalah salah satu jenis ibadah yang paling istimewa sehingga hanya diwajibkan kepada orang-orang yang beriman, karena hanya merekalah yang bisa merasakan rahasia dan hikmahnya. Adapun di antara rahasia, hikmah, dan keutamaan bulan Ramadan adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah bulan Al-Quran atau bulan diturunkannya Al-Quran. Ramadan disebut dengan bulan Al-Quran karena Al-Quran turun pertama kali kepada Nabi Muhammad SAW pada bulan Ramadan sebagai petunjuk bagi umat manusia sekaligus sebagai penyembuh bagi orang-orang yang beriman dari berbagai macam penyakit baik rohaninya maupun jasmaninya. Memberikan petunjuk kepada jalan yang sangat lurus dan memperjelas jalan-jalan kebajikan. Tuh, ya. Keistimewaan bulan Ramadan, ya. Yang kedua, setan dibelenggu. Nah, pintu-pintu neraka ditutup dan pintu-pintu surga dibuka. Yang ketiga, Lailatul Qadar, yaitu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Yang keempat, para malaikat akan memohonkan ampunan bagi orang-orang yang berpuasa dari terbit fajar hingga terbenam matahari. Ya. Sampai berbuka puasa maksudnya, ya. Yang kelima, surga berhias untuk orang-orang yang berpuasa. Masya Allah, ya. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang dimasukkan ke dalam surga, ya. Orang tua kita, mertua kita, istri dan anak-anak kita, ya, kita doakan adik dan kakak kita, kaum muslimin, ya, yang taat kepada Allah, masukkan ke dalam surga tanpa hisab. Pada setiap hari bulan Ramadan, ya, Allah Subhanahu wa taala mengisi surganya seraya berkata kepada surga, hampir tiba saatnya para hambaku yang soleh melepaskan segala beban, gangguan, dan segera menuju kepadamu. Maksudnya kepada surga, ya. Hadisnya itu dari Imam Al-Munziri dalam At-Taghribnya nomor 1476. Yang keenam, Allah mengampuni dosa-dosa, ya. Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa yang telah lalu bagi hamba yang berpuasa atas dasar iman dan mencari pahala di sisinya berdasarkan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Berkata Nabi bersabda, orang yang berpuasa Ramadan atas dasar iman dan ihtisab atau mencari pahala akan diampuni dosa-dosanya yang masa lalu. Hadisnya muttafaqun alaih, yaitu kesepakatan antara Bukhari dan Muslim, ya. Bukhari nomor 1901 dan Muslim nomor 760. Yang ketujuh,
Allah membebaskan hamba-hambanya dari neraka pada setiap malam bulan Ramadan. Insyaallah ya. Bebaskan dari api neraka. Kita doakan orang tua kita ya, yang telah meninggal ya, kakak kita, saudara-saudara kita yang telah meninggal, diampuni dosanya ya, dibebaskan dari api neraka. Yang kedelapan, balasan pahala yang berlimpah atau melimpah-limpah ya gitu. Orang yang beribadah puasa di bulan Ramadan akan mendapatkan pahala yang kadarnya langsung diberikan oleh Allah Jalla Jalaluhu, yang balasannya bukan hanya 10 tapi hingga 700 kali lipat. Bahkan dalam riwayat yang lain tidak terhingga ya. Tuh, kalau puasa yang ikhlas karena Allah dan sesuai dengan syariat ya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahwa Nabi SAW bersabda, setiap perbuatan anak Adam dibalas 10 sampai 700 kali lipat. Allah berfirman, kecuali puasa, karena puasa itu untukku dan aku yang membalasnya. Ia meninggalkan nafsu, makan dan minumnya karena aku. Orang yang berpuasa memiliki dua kegembiraan. Gembira pada saat berbuka, ya, menikmati santapan, ya, setelah lapar sepanjang hari, ya. Dan gembira pada saat berjumpa dengan Robnya. Kemudian bau mulut orang yang berpuasa lebih harum dari minyak kasturi di sisinya. Hadisnya sahih ya. Diriwayatkan oleh Bukhari ya, hadisnya derajatnya muttafaq alaih ya. Nomornya 1894 dan Muslim nomor 1151. Teks hadis dari riwayat Muslim. Itu keistimewaan puasa ya. Kemudian wajib puasa Ramadan. Sesungguhnya kewajiban puasa Ramadan ditetapkan berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah dan Ijma'. Quran, Sunnah, dan Ijma'. Ya. Adapun dalil dari Al-Quran adalah firman Allah dalam surat Al-Baqarah surat kedua ayat 183 sampai 184. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya, antum udah pada hafal semua ya ayat ini. Ayyaman ma'dudat. Faman kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhar wa alal ladzina yutikunahu fidyatun ta'amu miskin faman tatawwa khairan fahuwa khairul lah wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Masyaallah. Artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Ya, tujuan puasa bertakwa dalam beberapa hari yang sudah ditentukan. Maka barang siapa di antara kamu ada yang sakit atau dalam perjalanan lalu berbuka, maka wajiblah baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkan ya, pada hari-hari yang lain. Dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya jika mereka tidak berpuasa membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Barang siapa yang dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itulah yang lebih baik baginya, dan berpuasa lebih baik bagimu jika kamu mengetahuinya ya. Itu dalil dari Al-Qur'an ya. Kemudian dalil dari As-Sunnah. Nabi SAW bersabda, Islam dibangun di atas 5 dasar. Ya. Bunyal Islamu alal khamsi syahadati alla ilaha illallah wa anna Muhammad
dan abduhu wa rasuluh wa iqamis shalah wa ita zakah wa hajjal baiti wa shaumi wa muda wa saumi Ramadan. Artinya Islam dibangun di atas 5 dasar. Bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah. Nah, kemudian ya, Islam dibangun di atas 5 dasar ya, rukun iman ya. Bersaksi tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Sesungguhnya Muhammad adalah utusan Allah. Menegakkan sholat, membayar zakat, berpuasa pada bulan Ramadan, dan pergi haji ke Baitullah bagi yang mampu. Ya, ini rukun Islam ya. Dan para ulama telah berijma, nah ini dari ijma ya, bahwa puasa Ramadan wajib atas kaum muslimin yang baligh, berakal, sehat, mukmin, dan kaum wanita yang telah suci dari haid dan nifas. Kewajiban puasa diperintahkan melalui 3 tahapan. Tahapan yang pertama, Allah mewajibkan puasa Asyura ya. Tahapan kedua, Allah mensyariatkan puasa pada bulan Ramadan dengan pilihan antara saum dan fidyah. Tahapan yang ketiga, saum Ramadan diwajibkan tanpa pilihan. Gitu ya. Itu hukumnya ya, atau wajibnya puasa Ramadan. Dari ada 3 tadi ya, Al-Quran, As-Sunnah, dan Ijma. Sekarang motivasi puasa Ramadan ya. Ada beberapa perkara yang memotivasi seorang muslim untuk berpuasa Ramadan. Di antaranya yang pertama itu ingin meraih pengampunan ya, pengampunan dari Allah. Seorang muslim percaya dengan sepenuh hati akan kewajiban puasa ya. Sehingga ia berpuasa hanya mengharap pahala dan ridhonya, menjalankan puasa dengan sukarela tanpa paksaan dan tidak juga keberatan menjalaninya. Akhirnya Allah memberikan ampunan atas dosa-dosanya yang telah lalu ya. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang diampuni ya dari dosa-dosa kita yang telah lalu. Barang siapa yang berpuasa Ramadan dengan penuh keimanan dan mengharap pahala, niscaya akan diberikan ampunan kepadanya atas dosa-dosanya yang telah lalu. Hadisnya sahih, dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dalam sahihnya nomor 1901 dan Imam Muslim dalam sahihnya nomor 760. Tuh, ya. Motivasi yang kedua, ingin mendapat doa mustajab dan bebas dari neraka. Yang pertama itu ingin meraih pengampunan. Yang kedua, ingin mendapat doa mustajab dan bebas dari neraka. Seorang muslim semangat dan termotivasi berpuasa karena Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya setiap hari Allah membebaskan beberapa orang dari api neraka, yaitu pada bulan Ramadan. Dan sesungguhnya setiap orang muslim memiliki doa yang dipanjatkan lalu dikabulkan untuknya. Hadisnya sahih, riwayat Imam Ibnu Majah dalam sunannya, nomornya 1643 ya. Gitu. Mudah-mudahan ya kita berdoa kepada Allah, kita diampuni semua dosa-dosa kita, istri kita, anak-anak kita, semua orang tua kita, mertua kita, dan semua kerabat keluarga dan kaum muslimin, muslimat ya. Itu motivasinya. Sekarang masuk ke poin berikutnya, yaitu penentuan awal dan akhir Ramadan. Menurut ijma ulama bahwa penentuan awal akhir puasa Ramadan bukan dengan hisab ya, yang sering dilakukan oleh Muhammadiyah ini biasanya ya, yang hisab. Tetapi dengan salah satu di antara 2 hal yang di bawah ini. Pertama, hilal ya. Awal bulan telah nampak dan bisa dilihat oleh seorang muslim laki-laki atau wanita yang adil, baligh, berakal, bersih dari kefasikan dan kuat penglihatannya. Yang kedua, menyempurnakan bilangan bulan Sa'ban 30 hari. Demikian itu berdasarkan hadis Nabi SAW. Mulailah puasa karena kalian melihat hilal, dan bukanlah
dan berbukalah atau berlebaranlah karena melihat hilal juga. Jika langit tertutup awan, sempurnakanlah bilangan bulan Sya'bannya ya sampai 30 hari. Hadisnya muttafaqun alaihi ya. Muttafaqun alaihi itu artinya kesepakatan antara Bukhari dan Muslim. Seandainya hilal Ramadan belum bisa dilihat meskipun pada malam ke-30 bulan Sya'ban kelihatan cerah, maka pada siang hari ke-30 Sya'ban tidak boleh berpuasa. Begitu pula apabila hilal tidak bisa dilihat karena langit mendung dan berdebu. Dan apabila orang yang baru berpuasa 28 hari sementara hilal Syawal telah dilihat, maka mereka harus berbuka. Dan wajib mengkodok 1 hari setelah hari raya. Namun jika orang telah berpuasa selama 30 hari sedangkan hilal Syawal belum dilihat, maka tidak boleh berbuka hingga hilal bisa dilihat ya, walaupun sudah 30 ya. Ya kalau 28, kalau hilal sudah terlihat ya dia wajib berbuka gitu, baru 28. Tapi dia mengganti dengan hari yang lain. Bila suatu negeri melihat hilal, maka semua penduduk negeri itu wajib berpuasa. Nah, itu tergantung negerinya ya, bukan di Mekah sudah kelihatan hilal, di Indonesia belum ya. Indonesia nggak boleh ikutin Mekah. Oh, negara-negara mana, kita ikut negara kita, tempat kita tinggal ya. Jika berdasarkan matoli atau hilal tempat terbit bulan ya, berbeda, maka setiap negeri atau daerah memiliki hukum yang berbeda dari negeri lainnya dalam memulai dan mengakhiri puasa. Sungguh amat baik apabila seluruh umat muslim di penjuru dunia berpedoman dengan satu sumber ru'yah atau melihat hilal sebagai wujud dari bentuk kesatuan, persaudaraan, dan kebersamaan. Namun realita berbicara bahwa negeri-negeri muslim belum bisa bersatu, maka sambil menunggu hal di atas terwujud, seorang muslim harus memulai dan mengakhiri puasa berdasarkan puasa negeri tempat tinggalnya. Tidak sepatutnya penduduk suatu negeri berbeda satu dengan yang lainnya. Sebagian penduduk berpuasa mengikuti puasa negeri setempat, sebagian lagi berpuasa berdasarkan penduduk negeri lain. Sehingga terjadilah perpecahan dalam tubuh umat Islam. Masya Allah ya. Sulit ya. Orang yang melihat hilal ya, Ramadan dan hilal Syawal sendirian dan persaksiannya ditolak oleh pemerintah, maka ia wajib memulai dan mengakhiri puasa bersama orang banyak. Apabila hilal dilihat pada siang hari, hilal tersebut adalah hilal malam yang akan datang. Seandainya hilal tadi hilang sebelum matahari terbenam, berarti hilal itu merupakan hilal malam yang telah lalu. Disunahkan bagi yang melihat hilal bulan Ramadan atau bulan lainnya membaca Allahumma ahlilhu alaina bil yumni wal imani wassalamati wal islami rabbi wa rabbukallah. Artinya, ya Allah, tampakkan hilal kepada kami dengan membawa berkah, iman, kesehatan, dan Islam. Robku dan Robmu adalah Allah. Hadis sahih riwayat Ahmad nomor 1397, Tirmidzi nomor 3451 dan 3745, silsilah as-sahihah nomor 1817. Masya Allah. Pemimpin umat Islam wajib mengumumkan awal dan akhir Ramadan apabila telah terbukti secara syariat dengan segala media yang disyariatkan dan mubah. Dan hendaknya semua pihak, baik kelompok maupun individu, tidak menetapkan sendiri-sendiri tentang awal dan akhir Ramadan, karena demikian itu menyebabkan perpecahan di tengah masyarakat dan membuat keputusan pemerintah tidak berwibawa. Seandainya seorang muslim berpuasa lalu bepergian ke negara lain, hukum berpuasa dan berlebaran baginya berdasarkan negara tersebut. Berhari raya bersama mereka apabila mereka telah berlebaran. Tetapi bila ia berlebaran sementara ia baru berpuasa 28 hari, maka ia wajib mengkodok
1 hari setelah hari raya. Tetapi bila ia berpuasa lebih dari 30 hari, ia tidak boleh berlebaran kecuali bersama mereka. Ya. Sekarang niat puasa ya. Setiap muslim yang hendak berpuasa Ramadan wajib berniat puasa, dan letak niat itu adanya di dalam hati ya. Sedangkan melafazkannya termasuk perbuatan bid'ah ya. Niat puasa Ramadan harus dilakukan sebelum terbit fajar, sebagaimana sabda Nabi SAW. Barang siapa tidak berniat puasa sebelum terbit fajar, maka tidak ada puasa baginya. Hadisnya sahih, riwayatkan Imam Abu Daud dalam sunannya nomor 2454, Imam An-Nasai dalam sunannya nomor 2331, 2332, dan 2334. Masya Allah ya. Jadi niat apapun dalam ibadah ya, niat puasa, niat sholat, itu adanya dalam hati ya, bukan dilafazkan ya. Dalam hati. Jadi kalau ada yang bilang, ada ulama-ulama kondang katanya itu yang bilang niat bukan bagian ibadah, ya keliru. Ya, atau niat bukan bagian dari sholat, ya keliru. Atau niat boleh dilapaskan untuk lebih meyakinkan katanya kan gitu. Sedangkan Nabi mengajarkan kita niat itu adanya dalam hati. Gitu. Ya. Jadi yang sahih niat itu ada dalam hati, tidak boleh dilapaskan. Sedangkan berniat puasa sunnah boleh dilakukan pada siang hari, selama ia tidak melakukan hal-hal yang membatalkan puasa sebelumnya. Ya. Di Nabi ya, ada makanan apa? Nggak ada aku mau puasa. So, sunnah boleh ya. Itu. Kemampuan menjadi dasar utama taklif atau pembenaran kewajiban agama. Barang siapa yang sampai menjumpai bulan Ramadan sedang ia tidak mengetahui sehingga dia makan dan minum di siang hari dan setelah itu dia mengetahuinya, maka hendaklah dia menahan diri dari makan dan minum. Tetap menyelesaikan puasanya dari waktu yang tersisa. Di sini niat sebelum fajar bukan sebagai suatu syarat, karena ia tidak mampu melakukannya. Apakah ia harus mengkodok? Maka sebagian ulama menyatakan bahwa ia tidak wajib mengkodok ya, gitu. Misalnya ada lupa atau apa ya, ada sebab gitu, boleh ya. Puasa wajib tetapi dinyatakan sah dengan niat di siang hari seandainya pada malam hari belum mengetahui wajib puasa. Seandainya bukti terlihatnya hilal baru datang pada siang hari, wajib berpuasa pada bagian hari yang tersisa dan tidak wajib mengkodoknya menurut sebagian pendapat ulama. Masya Allah ya. Luar biasa ya ilmu ya. Orang yang baru berkewajiban puasa di siang Ramadan seperti orang gila, kemudian sembuh, ya, orang pingsan, kemudian sadar, anak sampai usia balik, dan orang kafir lalu masuk Islam. Niat puasa di siang hari bagi mereka sah, walaupun sebelumnya mereka telah makan atau minum dan mereka tidak wajib mengkodoknya. Ya, soalnya dia lupa atau dia pingsan atau dia gila, ya, tiba-tiba sadar di tengah hari. Walaupun dia sudah makan sebelumnya, tetap aja dia puasa ya, niat ya. Sisanya itu berapa jam ya. Bila seorang muslim sedang berpergian, baik dia berada di permukaan bumi, di atas kapal laut atau pesawat udara, maka wajib memulai berpuasa di negara mana ia berada, begitu pula dalam mengakhirinya. Masya Allah ya. Dan waktu puasa. Waktu puasa mulai dari terbit fajar hingga terbenam matahari. Ini berdasarkan firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 187. Ya, yang artinya makan dan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam yaitu fajar. Fajar adalah dua macam. Yang pertama adalah fajar kazib yang berwarna putih.
memanjang dan menjulur ke atas seperti ekor serigala, yaitu fajar di mana sholat subuh tidak sah dilakukan dan tidak diharamkan bagi orang-orang yang berpuasa untuk makan dan minum. Sementara yang kedua adalah fajar sodik yang berwarna merah yang naik dan muncul dari puncak gunung dan tersebar di jalanan, gang-gang, rumah-rumah, yaitu saat dimana orang-orang yang berpuasa diharamkan untuk makan dan minum dan dihalalkan untuk sholat subuh. Itu fajar sodik ya. Kalau fajar kazib masih diperbolehkan ya, karena belum kelihatan warna merah ya, benang warna merah. Masih kelihatan warna putih ya, benang warna putih ya, yang memancar ke atas ya. Seorang yang berpuasa wajib menyempurnakan puasanya hingga malam hari. Jika malam telah datang dari arah timur dan siang pergi dari arah barat, serta matahari pun terbenam, maka dipersilahkan orang yang berpuasa untuk berbuka. Masya Allah ya. Selanjutnya, poin berikutnya memenuhi hak-hak puasa. Puasa seseorang hamba tidak sempurna dan tidak akan meraih pahala serta ampunan jika tidak meninggalkan perkataan kotor dan perbuatan buruk. Karena pahala puasa yang besar tidak bisa diraih hanya dengan menahan rasa lapar saja dan dahaga, tetapi bisa diraih jika orang-orang yang berpuasa ya, yang berpuasa tersebut memenuhi hak-hak puasa. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang tidak menahan diri dari ucapan dan perbuatan dusta, maka sedikit pun Allah tidak sudi menerima puasanya, meskipun ia menahan diri dari makan dan minum. Ya. Jadi tidak dapat apa-apa, hanya dapat makan, lapar dan haus saja ya. Kalau dia tidak mengamalkan yang lainnya seperti perbuatan dusta, ucapan kotor dan yang lain-lainnya ya. Maka sungguh sangat merugi orang-orang yang sudah berpuasa payah menahan rasa lapar dan dahaga dari mulai terbit fajar hingga terbenam matahari, namun tidak mendapatkan balasan pahala sedikit pun. Berapa banyak orang yang berpuasa sementara tidak mendapatkan dari puasanya kecuali lapar dan dahaga saja, karena mata, telinga, bibir, dan kakinya tidak ia sertakan untuk berpuasa, sehingga puasanya tidak bisa merubah perilaku maupun tingkah lakunya sehari-hari. Perkataan kotor dan ucapan dusta masih menghiasi dirinya. Seorang yang sedang berpuasa hendaknya tidak membalas cacian orang yang mencacinya, karena Rasulullah SAW bersabda, ibadah puasa laksana perisai. Maka jika salah seorang dari kalian sedang berpuasa, janganlah ia berbuat tidak senonoh, berbuat jahat dan bertindak jahil. Jika ada yang memaki dirinya, hendaklah ia mengatakan saya sedang berpuasa. Nggak boleh membalas ya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Oleh karena itu, saudaraku yang dirahmati Allah, seorang Muslim wajib berpuasa atas dasar iman dan ihtisab dan menjauhi segala bentuk ucapan kotor dan perbuatan keji agar mendapat pahala, bukan berpuasa atas dasar riya ya, ingin dilihat, sum'ah, ingin didengar orang ya, meniru orang lain atau hanya ikut-ikutan penduduk negerinya. Seorang muslim berpuasa karena hanya Allah, mata-mata ikhlas karena Allah memerintahnya ya. Ya, jadi puasa itu hanya karena Allah yang memerintahkan dan mengharap pahala darinya saja. Begitu pula dalam setiap melaksanakan ibadah apapun ya. Lanjutkan ya sedikit lagi. Masuk dalam hal atau bab hal-hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan saat berpuasa. Yang pertama itu, orang yang berpuasa tidak dilarang jika bangun setelah waktu subuh tiba dalam keadaan junub ya. Si junub ya, misalnya habis buka puasa kemudian dia junub, kemudian dia tidur, kemudian masih sah puasanya ya, kemudian langsung mandi junub, boleh ya. Jadi kalau sholat subuh ya nggak boleh ya gitu. Orang yang berpuasa dibolehkan untuk bersiwak dan mempergunakan pasta gigi, namun diusahakan jangan sampai tertelan. Boleh tuh ya, gosok gigi, bersiwak atau
odol. Berkumur dan memasukkan air ke hidung namun jangan berlebihan. Bercumbu dan berciuman bagi orang yang sedang berpuasa asal kuat menahan syahwat. Rasulullah SAW pernah mencium dan bercumbu yang saat itu beliau tengah berpuasa. Hanya saja beliau adalah orang yang paling kuat menahan nafsunya di antara kalian. Ya. Hadisnya sahih, ya. Riwayat Imam Muslim dalam sahihnya nomor 1106 dan Imam Ibnu Majah dalam sunannya nomor 1684. Maka dimakruhkan bagi orang yang masih muda dan tidak bagi yang sudah tua, ya. Jadi makruh, ya. Atau boleh juga, ya, kalau kita kuat, ya. Tapi sebaiknya janganlah, ya, menghindari atau khawatir, ya. Yang kelima, dibolehkan melakukan transfusi darah dan suntikan yang tidak dimaksudkan sebagai makanan. Nah, seperti sekarang ini, ya, vaksin, misalnya vaksin yang kedua jatuh pada bulan Ramadan, boleh, itu nggak apa-apa. Gitu, nggak membatalkan puasa, ya. Gitu. Atau vaksin apapun, ya. Yang keenam, dibolehkan mencicipi makanan dengan catatan tidak sampai masuk tenggorokan, ya. Cicipannya kan cicipan di lidah, ya, gitu. Bukan di tenggorokan. Kalau masuk tenggorokan udah nggak ada rasa itu. Tinggal jadi tai dia. Apapun makanan yang lezat itu kalau udah lewat tenggorokan nggak ada rasanya, ya. Nikmatnya itu dalam mulut aja, di lidah, ya. Yang ketujuh, dibolehkan menyiramkan air dingin di atas kepala dan mandi berendam, boleh, masih dibolehkan, ya. So, jangan sampai minum, ya. Minum itu keterlaluan, ya. Berarti dia tidak takwa kepada Allah, ya. Kumur-kumur minum dia kan gitu. Saya wudhu, nggak boleh, ya. Yang kedelapan, boleh bercelak atau suntik, meneteskan cairan ke lubang kemaluan, mengobati luka, memakai wewangian, memakai minyak, memakai wewangian dengan cara pengasapan seperti membakar kayu, gaharu, menggunakan inai, menggunakan tetes mata, tetes hidung, tetes telinga, muntah tidak sengaja, berbekam, mengeluarkan darah, mimisan, berdarah karena luka, mencabut gigi, keluar mazi, ya. Keluar mazi ini maksudnya cairan putih termasuk najis yang keluar dari kemaluan saat syahwat bangkit yang mendahului keluarnya air mani, ya. Itu masih dibolehkan, ya. Keluar wazi, tadi mazi, sekarang wazi. Wazi itu apa, ya, cairan kuning. Kalau itu mazi cairan putih, kalau wazi cairan kuning, ya. Termasuk najis juga, ya, yang keluar dari kemaluan umumnya setelah buang air seni, ya. Tapi tidak membatalkan itu, ya. Tapi najis, tidak boleh buat sholat, ya. Dan menggunakan obat hisap untuk penyakit asma, boleh itu, ya. Yang kesembilan, periksa darah dan suntik jika untuk pengobatan bukan sebagai pemberian gizi, tidak membatalkan puasa. Mengakhirkan hal tersebut hingga malam lebih baik dan merupakan tindakan yang lebih berhati-hati, ya. Tapi tidak membatalkan, ya, tapi lebih baik berhati-hati, ya, sampai malam. Yang ke-10, ya, hal-hal yang boleh dan tidak boleh dalam puasa. Yang ke-10, dibolehkan bagi wanita menggunakan obat untuk memperlambat haid, baik untuk berpuasa atau ibadah haji, asal atas petunjuk dokter bahwa demikian itu tidak membahayakan dirinya. Namun lebih baik baginya untuk tidak melakukan hal tersebut. Boleh, tapi lebih baik tidak, ya. Yang ke-11, cuci darah dengan mengeluarkan darah dari tubuh kemudian memasukkan kembali darah bersih yang dicampur zat tertentu yang dicampur zat tertentu membatalkan puasa, ya. Jadi cuci darah dengan mengeluarkan darah dari tubuh kemudian memasukkan kembali darah bersih yang dicampur zat tertentu itu dapat membatalkan puasa, nggak boleh ternyata, ya. Cuci darah. Yang ke-12,
apabila orang yang berpuasa mengeluarkan mani dengan cara onani atau bercumbu dengan istri selain jima merupakan tindakan dosa, maka ia wajib mengkodok dan tidak membayar kafarat. Ya. Nggak boleh ya cumbu tapi sampai keluar ya. 13. Orang yang berpergian di bulan Ramadan dan berpuasa lalu berhubungan intim, maka hanya wajib mengkodok tanpa wajib membayar kafarat. Ya, kalau dia berpergian ya. Tapi kalau dia sengaja di rumah ya itu dia membayar kafarat ya. Lihat Majmu' Syarah Muhazab Imam Nawawi bab 6 halaman 368. 14. Orang yang mukim dan berhubungan suami istri saat puasa wajib membayar kafarat dan mengkodok serta berdosa apabila dilakukan dengan sengaja, tahu hukumnya, dan dilakukan dengan penuh kesadaran. Namun apabila dipaksa, tidak tahu hukumnya atau lupa, maka puasanya sah, tidak perlu mengkodok dan tidak membayar kafarat. Hukum terhadap istri sama seperti terhadap suami dalam dua hal di atas. Jadi kalau lupa atau nggak tahu, ya nggak ada hukumnya ya. Orang nggak tahu tuh nggak ada hukumnya, lupa juga nggak ada hukumnya. Sama orang gila juga nggak ada hukumnya. Orang pingsan juga nggak ada hukumnya, ya kan? Tuh. Tapi kalau dia tahu sengaja dia harus bayar kafarat. Ya. Tapi kalau dia safar, dia tidak perlu bayar kafarat ya. Kalau dia jima ya, dia cukup mengkodok. Ya, tidak perlu bayar kafarat. 15. Diperbolehkan apabila suami mencium, memegang, dan meraba istri dari luar pakaian dan tidak berdosa walaupun menyebabkan nafsu selama ia mampu menahan diri. Namun jika khawatir terjerumus melanggar larangan Allah seperti keluar mani, maka diharamkan karena Aisyah radhiyallahu anha berkata, Nabi mencium dan mencumbu saat berpuasa dan Nabi adalah orang yang paling mampu menguasai nafsunya. Hadis muttafaqun alaih diriwayatkan, maksudnya kesepakatan Bukhari dan Muslim. Teks hadisnya milik Bukhari ya. 16 ya, yang ke-16, orang yang sedang berpuasa dibolehkan menelan ludah dan dimakruhkan menelan dahak baik pada saat berpuasa ataupun tidak, sebab dahak sesuatu yang menjijikkan. Apabila darah keluar dari gusi atau lidah maka tidak boleh ditelan. Seandainya ditelan dengan sengaja maka puasanya batal. Ya. Ya. Kita lanjutkan ya. Masuk bab berikutnya nih. Allah menghendaki kemudahan ya. Allah tidak menghendaki kesulitan. Jadi sunnah itu mudah. Sementara bid'ah itu menyusahkan ya, memberatkan. Gitu. Karena mengada-ada ya. Gitu. Cara berpuasa orang sakit atau pikun dan tua renta. Ini yang pertama ya. Allah tidak menghendaki kemudahan. Allah menghendaki kemudahan maksud saya ya. Jadi orang yang tidak berpuasa disebabkan karena usia lanjut atau sakit yang tidak ada harapan sembuh, baik mukim ataupun musafir, hanya berkewajiban memberi makan kepada satu orang miskin sekali untuk setiap harinya sesuai jumlah hari yang ditinggalkannya. Caranya bisa dengan mengumpulkan orang miskin sesuai jumlah hari yang dia tidak berpuasa, kemudian dikasih makan sekali makan, atau setiap hari dia memberi makan satu orang miskin sekali makan selama jumlah hari dia tidak berpuasa, atau dia mengakhirkan memberi makan setelah akhir puasa. Kadar pemberian makanan untuk satu hari setengah sok makanan atau setengah dari kadar zakat fitrah ya. Kalau zakat fitrah 2,5 gram 2,5 kilo ya, berarti 1/4 kilo ya gitu. Atau ya itu tadi takarannya kalau yang benar ini ya. Tapi kalau mau misalnya 20.000 ya silakan aja ya beli makan. Yang kedua, orang pikun tidak wajib berpuasa ya. Baik puasa Ramadan apalagi puasa sunat, dan tidak wajib membayar fidyah
atau memberi makan. Sebab hukum Islam telah gugur darinya. Jadi orang pikun tuh udah nggak ada hukumnya ya. Yang ketiga, haram berpuasa bagi orang-orang yang sakit apabila sakit tersebut dapat membahayakan dirinya. Namun setelah sembuh ia wajib mengkodoknya. Jadi kalau sakit nggak puasa nggak apa-apa. Bahkan haram dia berpuasa ya gitu. Tapi harus dikodok di hari-hari setelahnya. 4. Orang yang kehilangan kesadaran di bulan Ramadan atau lainnya disebabkan pingsan, sakit, atau gila, lalu sadar, tidak wajib mengkodok puasa dan sholat. Sebab saat itu mereka tidak diberlakukan taklif atau beban syariat. Ya. Sedangkan orang yang kehilangan kesadaran akibat perbuatan sendiri wajib mengkodoknya. Misalnya mabok gitu kan, nah itu wajib dia mengkodoknya. Minum hammer misalnya gitu. Tapi kalau dia pingsan, sakit atau gila hilang kesadarannya ya nggak perlu mengkodok ya. Tadi sebelumnya dijelaskan ya, begitu dia ingat, nah, udah langsung puasa. Atau begitu dia nggak gila, langsung puasa di hari itu. Ya kan? 5. Orang yang niat berpuasa lalu makan sahur, kemudian tertidur dan tidak terbangun kecuali setelah matahari terbenam, maka puasanya sah dan tidak wajib mengkodoknya. Ya. Orang yang niat berpuasa lalu makan sahur ya, kemudian tertidur dan tidak terbangun kecuali setelah matahari terbenam, maka puasanya sah dan tidak wajib mengkodoknya. Makan sahur tidur sampai maghrib gitu ya, tetap sah. Tapi itu nggak benar ya. Tapi tetap sah puasanya. Yang keenam, jika orang yang makan, minum, atau berhubungan suami istri atau alasan lupa, maka puasanya sah dan tidak wajib mengkodok. Ya. Kalau lupa ya, makan juga kalau lupa tetap sah ya. Yang ketujuh, orang yang mimpi bersetubuh hingga keluar mani saat puasa hukumnya puasanya sah dan wajib mandi junub serta tidak berdosa. Ya. Nabi tidak pernah ya mimpi gitu. Karena itu mimpi itu dari setan itu ya. Itu poin yang A ya. Sekarang poin B, wajib atau wanita hamil, menyusui, wanita haid dan sengaja tidak puasa. Yang pertama, wanita haid dan nifas haram berpuasa dan wajib mengkodok apabila keduanya suci di siang hari atau musafir yang tidak berpuasa kembali pada siang hari, mereka tidak wajib berpuasa pada sisa hari tersebut. Mereka hanya wajib mengkodoknya. Jadi nggak boleh misalnya kayak ada hukum tadi ya, dia gila atau dia pingsan, kemudian siangnya dia sadar, langsung lanjut puasa boleh. Tapi kalau kalau sengaja nggak boleh ya. Musafir misalnya ya, nggak boleh, dia harus batalkan. Wanita haid, nifas itu juga nggak boleh ya, haram. Yang kedua, wanita hamil dan menyusui apabila khawatir terhadap diri atau anaknya diperbolehkan tidak berpuasa dan wajib membayar fidyah. Ya, fidyah saja ya. Yang ketiga, bagi orang yang telah berniat puasa lalu pingsan sepanjang hari atau sebagiannya, puasa hari tersebut sah, insya Allah. Yang keempat, lebih baik seandainya seorang muslim selalu dalam keadaan suci. Dibolehkan bagi orang-orang yang berpuasa mengakhirkan mandi junub. Ya, mandi setelah suci dari haid atau nifas sampai tiba waktu subuh. Hukum puasa mereka sah. Kaum wanita ya, nah, tiba-tiba dia habis sahur atau dia malam dia haid ya, kemudian dia sahur, tetap sahur, nanti paginya boleh ya dia mandi gitu, mandi junub. 5. Suami yang menggauli istrinya yang sedang haid saat berpuasa, maka ia wajib membayar kafarat dan mengkodoknya. Nggak boleh lah ya. Serta berinfak sejumlah setengah atau 1 dinar emas. Yang 1 dinarnya sama dengan 4,25 gram. Ya, jadi kalau suami menggauli istrinya sedangkan istrinya sedang haid ya, saat berpuasa, maka ia wajib membayar kafarat dan mengkodok untuk puasa ya, serta berinfak sejumlah setengah atau 1 dinar emas. Yang keenam, orang yang meninggalkan puasa atas dasar
pengingkaran terhadap syariat puasa, maka ia kafir. Sedangkan orang yang meninggalkan puasa karena malas, maka ia tidak dihukumi kafir. Dan ibadah sholatnya sah, tetapi ia telah melakukan dosa besar. Ya. Yang C sekarang ya. Hukum berpuasa ya. Hukum berpuasa dalam perjalanan. Secara umum tidak berpuasa lebih baik bagi musafir. Tetapi bila berbuka atau berpuasa baginya sama saja, maka berpuasa lebih baik. Dan seandainya puasa menyusahkannya, maka berbuka lebih baik. Namun seandainya berbuka akan mengakibatkan kesusahan yang lebih berat, maka berbuka wajib baginya, kemudian mengkodok. Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, kami bepergian bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sedang orang yang berpuasa tidak meremehkan orang yang berbuka, dan orang yang berbuka juga tidak menyepelekan orang yang berpuasa. Hadisnya muttafaqun alaih. Orang yang berbuka karena menyelamatkan orang yang tenggelam, memadamkan kebakaran, atau lainnya hanya berkewajiban mengkodok, ya, tidak perlu bayar fidyah atau apa ya. Apabila pesawat terbang tinggal landas di beberapa apabila pesawat terbang tinggal landas beberapa saat sebelum matahari terbenam, maka seorang yang berpuasa tidak boleh berbuka hingga matahari terbenam. Pada posisi ia berada di pesawat tersebut. Poin D, cara berpuasa di negeri yang mataharinya tidak terbenam. Nah, seperti di kutub ya, misalnya gitu. Orang yang tinggal di negara yang matahari tidak terbenam pada musim panas, atau tidak terbit pada saat musim dingin, atau di negeri yang memiliki siang atau malam selama 6 bulan, atau lebih singkat dan lebih panjang, mereka wajib melaksanakan sholat dan berpuasa berdasarkan waktu negara terdekat dari mereka yang memiliki siang dan malam 24 jam. Jadi patokannya negara terdekatnya ya. Mereka menentukan awal dan akhir Ramadan, memulai berpuasa dan berbuka berdasarkan waktu negara terdekat tersebut, atau mengikuti waktu Mekah dan Madinah. Boleh ya. Karena ada televisi sekarang ya, kalau dulu nggak ada. Gitu. Jadi 24 jam ikutin waktu itu. Misalnya sahur jam 4.30 misalnya. Nanti bukanya hitung aja sampai jam 6 atau jam 6 lewat berapa gitu kan. Jam 18 gitu ya. Jadi itu. Hitungan 24 jam ya. Kemudian berbuka puasa. Rasulullah SAW sangat menganjurkan kepada umatnya segera berbuka puasa agar mendapatkan limpahan keberkahan. Maka beliau bersabda, la yazalun nasu bi khairin ma ajjilu al-fitr ya. Manusia senantiasa berada di dalam kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka. Hadisnya sahih riwayat Imam Bukhari dalam sahihnya nomor 1957 dan Imam Muslim dalam sahihnya nomor 2549. Berbuka puasa dengan rutab ya, kurma basah, suatu perkara yang utama. Jadi kalau berpuasa buka puasa harusnya dengan kurma ya. Bukan, atau dengan minum manis kalau nggak ada kurma ya. Jika tidak menemukan rutab, maka berbuka dengan tamar atau kurma kering dengan jumlah ganjil. Dan kalau semua tidak ada, maka berbuka dengan minum air putih. Para sahabat adalah orang-orang yang paling cepat berbuka dan paling akhir sahur, karena menyegerakan berbuka termasuk menghidupkan sunnah Nabi dan menyelisihi orang Yahudi dan Nasrani, serta memiliki banyak faedah. Di antara faedahnya mendatangkan kebaikan. Jadi mengawalkan berbuka dan mengakhirkan sahur itu sunnah ya gitu. Faedahnya yang pertama mendatangkan kebaikan karena umat ini akan tetap baik selama mereka menyegerakan berbuka puasa. Ya. Faedah yang lain merupakan sunnah Nabi SAW.
Yang lain lagi faedahnya menyalahi orang atau menyalahi orang yang sesat, yang dimurkai karena Nabi SAW bersabda, agama ini masih tetap jaya selama umat manusia menyegerakan berbuka puasa, karena orang Yahudi dan Nasrani bisa mengakhirkannya. Hadis riwayat Abu Daud, ya. Kemudian faedah yang berikutnya termasuk akhlak Nabi SAW. Berdasarkan riwayat, 3 hal yang termasuk akhlak kenabian: menyegerakan berbuka, mengakhirkan sahur, dan meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri dalam sholat. Hadis riwayat Tirmizi, Tobrani, ini marfu ya derajatnya. Ya. Orang yang berbuka dianjurkan membaca doa, zahaba zama'u wabtalatil uruku wasabatal ajru insyaallah. Artinya, telah hilang rasa haus dan urat-urat telah basah serta pahala telah tetap insya Allah. Hadisnya sahih, diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dalam sunannya nomor 2357, Imam Ad-Darqutni dalam sunannya nomor 2247. Ya, lihat juga di Irwaul Ghalil nomornya 1920. Sedangkan bacaan Allahumma laka sumtu wa bika amantu ala rizqika abturtu bi rahmatika ya arhamar rahimin, itu hadisnya dhaif ya, karena ada perawi yang namanya Abdul Malik ya bin apa ini? Bin Jarrah ya, yang lemah hafalannya ya. Jadi hadis itu kalau orang meriwayatkan hadis hafalannya lemah, pendusta, nggak bisa diterima ya gitu. Seperti contohnya ya, membohongi misalnya kur atau meow ngasih makan seolah-olah padahal nggak ada makanannya. Itu kalau dia meriwayatkan hadis nggak diterima. Karena apa? Karena dia berdusta terhadap makhluk Allah gitu. Apalagi hafalannya lemah saya gitu. Jadi ketat sekali sebenarnya hadis itu ya. Saudara rahmat Allah, pada saat berbuka dianjurkan banyak berdoa dengan menghadirkan hati untuk segala kebaikan di dunia dan akhirat, karena doa yang berbuka sangat dikabulkan. Makanya kalau saat kita puasa itu ya pada saat berbuka kita berdoa dulu ya kan gitu. Karena doanya mustajab ya. Mintanya tentu jangan minta dunia aja, minta dunia dan akhirat ya. Selamat dunia dan akhirat, senang dunia dan akhirat. Semua untuk keluarga kita, orang tua kita dibebaskan api nerakanya. Mertua kita, kakak kita, saudara-saudara kita. Dan barang siapa yang berpuasa sunnah kemudian memenuhi undangan, maka dianjurkan berbuka. Dan setelah makan, hendaklah ia mendoakan orang yang mengundangnya. Doanya, Allahumma at'im man amani waski man sakoni. Artinya, ya Allah, berilah ganti makanan kepada orang yang memberi makan kepadaku, dan berilah minuman kepada orang yang memberi minuman kepadaku. Hadisnya sahih riwayat Imam Muslim dalam sahihnya nomor 2055 dan Imam At-Tirmizi dalam sunannya nomor 2719. Kalau puasa sunnah ya, kalau Ramadan janganlah. Tuh, kita puasa Senin Kemis atau puasa Bid, Yaumul Bid ya. Kemudian kita diundang, makan batalin puasa kita ya. Karena itu lebih utama ya gitu. Ya, dan ketahuilah saudaraku yang dirahmati Allah bahwa memberi makan orang yang berpuasa akan mendapatkan pahala seperti orang yang berpuasa tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa itu sedikit pun. Sanksi bagi yang berbuka puasa Ramadan sebelum waktunya. Ini sanksinya ya. Ini udah poin berikutnya nih ya. Sanksi bagi yang berpuasa atau yang berbuka puasa Ramadan sebelum waktunya.
Orang yang berbuka puasa dengan sengaja sebelum tiba waktu berbuka tanpa uzur, maka orang tersebut saat di neraka akan bergantungan pada urat besar di tumit mereka, lalu dijungkirkan sementara mulut mereka robek dan mengalirkan darah dari sekitarnya. Naudzubillah ya. Jadi kalau belum waktunya atau belum terdengar azan, baik di televisi maupun di lingkungan rumah kita atau komplek kita, ya jangan buru-buru lah gitu. Atau melihat ini matahari terbenam ya gitu. Kemudian sahur. Waktu sahur yang paling bagus adalah menjelang sholat subuh. Berdasarkan hadis dari Anas bin Malik bahwa Zaid bin Thabit berkata, kami pernah sahur bersama Rasulullah SAW. Kemudian setelah sahur kami mendirikan sholat subuh. Maksudnya Anas bertanya, berapa jarak antara keduanya? Nah, antara sahur dan sholat. Dia Zaid menjawab, selama membaca 50 ayat. Panjang juga ya. Hadisnya sahih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya nomor 1787 dan Imam Muslim dalam sahihnya nomor 1837. Dengan mengakhirkan sahur, maka semakin banyak berkah yang didapat dan menambah tabungan tenaga untuk berpuasa hingga waktu berbuka tiba. Sehingga Rasulullah SAW sangat menekankan agar orang yang berpuasa untuk makan sahur sebagaimana sabda beliau. Tasahharu fa inna fis sahur barokah ya. Hendaklah kalian bersantap sahur karena sesungguhnya pada makanan sahur itu terdapat keberkahan. Hadisnya sahih riwayat Imam Muslim dalam sahihnya nomor 1096. Adapun hikmah sahur sebagaimana yang telah dijelaskan Nabi SAW dalam sabdanya, perbedaan antara puasa kita dengan puasa ahlu kitab terletak pada makan sahur. Yang tadi mengakhirkan ya santap sahur itu riwayat Imam Bukhari dalam sahihnya ya, Imam Muslim. Kemudian yang ini perbedaan antara puasa kita dengan puasa ahlul kitab, hadisnya sahih juga diriwayatkan Imam Muslim dalam sahihnya ya. Nomornya 1056. Di antara keutamaan sahur adalah bahwa sahur membawa keberkahan bagi orang yang berpuasa dan Allah serta para malaikatnya berselawat kepada orang-orang yang makan sahur. Masya Allah ya. Pentingnya sahur ya, banyak keutamaannya. Adapun hukum sahur adalah sunnah muakkadah karena Rasulullah SAW sangat menganjurkan kepada orang-orang yang hendak menunaikan ibadah puasa agar mereka sahur walaupun hanya dengan seteguk air. Nah, dengan seteguk air ya. Tuh. Nah, kadang bisa 5 teguk ya. Atau setengah liter gitu ya. Saudara rahmat Allah, sekarang masuk bab seputar imsak. Polemik seputar imsak terus bergulir di tengah masyarakat. Ada yang menetapkan imsak 10 menit sebelum azan subuh dikumandangkan, padahal imsak berarti menahan ya, menahan. Yang artinya waktu untuk menahan diri dari segala hal yang dapat membatalkan puasa, khususnya makan dan minum. Sedangkan menahan diri dari yang membatalkan puasa ini dimulai sejak terbitnya fajar, ya, fajar sodik tadi ya. Karena Rasulullah SAW bersabda, ya, sesungguhnya Bilal azan pada malam hari sebelum terbit fajar atau sebelum waktu sholat subuh. Maka makan dan minumlah hingga kalian mendengar azan Ibnu Ummi Maktum, ya, yang buta ya. Hadisnya sahih ya. Diriwayatkan Imam Bukhari dalam sahihnya nomor 617, Imam Muslim dalam sahihnya nomor 1062 di sana ya, Imam At-Tirmizi dalam sunannya nomor 203, Imam An-Nasai dan yang lainnya ya, banyak.
Demikian itu dikarenakan Ibnu Ummi Maktum tidak azan kecuali setelah masuk waktu sholat subuh. Ya, bukan iqamat ya. Ya iqamat begitu ya. Azannya Ummi Maktum ya. Azan subuh lah gitu ya. Jadi pengadaan kalau di kita itu ya azan subuh ya, itu bukan iqamat ya. Salah kalau iqamat. Kalau Nabi itu azannya Bilal masih boleh sampai azannya Ummi Maktum. Jadi pengadaan istilah imsak dari makan dan minum sebelum terbit fajar ya. Fajar sodik 10 menit dengan alasan untuk kehati-hatian merupakan tradisi bid'ah yang bertentangan dengan anjuran untuk mengakhirkan sahur. Bahkan Rasulullah SAW membolehkan umatnya untuk menghabiskan sisa-sisa makanan atau minuman meskipun azan subuh telah dikumandangkan. Ini berdasarkan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW bersabda, apabila di antara kalian mendengar azan sementara dia masih sedang sahur, jangan meninggalkan makanan atau minumannya hingga selesai. Hadisnya hasan sahih, diriwayatkan Imam Abu Dawud dalam sunannya nomor 2350 dan 2060. Jadi kalau di sini ya, misalnya di Indonesia azan, kita masih makan terus, kan aja nggak apa-apa ya, sampai habis ya, jangan nambah nanti batal. Ya, jadi kalau makan yang masih di sisa itu aja dihabisin ya, minum juga ya, jangan udah habis nambah, nggak boleh gitu ya. Saudara dirahmati Allah, barang siapa makan sahur lalu berkeyakinan bahwa hari masih malam, kemudian diketahui ternyata hari telah pagi, maka puasanya sah. Barang siapa berbuka dengan keyakinan matahari telah terbenam, kemudian didapatkan matahari belum terbenam, maka ia berkewajiban mengkodok puasanya. Karena semuanya dikembalikan kepada hukum asal. Ya. Gitu. Berikut pembatal puasa ya. Bab pembatal puasa. Beberapa hal yang membatalkan puasa, diantaranya yang pertama makan atau minum dengan sengaja itu batal, muntah dengan sengaja batal, haid dan nifas ya, batal ya walaupun tidak sengaja. Tiba-tiba lagi puasa karena haid batal. Infus yang berfungsi sebagai pengganti makanan batal ya. Misalnya untuk menambah kekuatan, nah itu boleh, nggak boleh ya, batal. Hubungan badan batal. Keluar mani dalam keadaan sadar disebabkan bercumbu, mencium, onani atau sebab lainnya yang serupa dengannya, itu membatalkan puasa juga. Menggunakan suntikan yang mengandung zat makanan juga membatalkan. Murtad udah batal ya. Karena itu puasa untuk orang Islam ya. Kemudian kodok puasa. Nah, ya. Kodok puasa. Bagi orang yang ingin mengkodok puasa, maka tidak wajib melakukan ketika bagi orang yang ingin mengkodok puasa, maka tidak wajib melakukan seketika. Namun demikian itu bersifat fleksibel dan leluasa. Hal itu berdasarkan riwayat dari Aisyah bahwa beliau berkata, aku telah berhutang puasa Ramadan, lalu aku tidak menggantinya kecuali pada bulan Sya'ban. Ya. Jadi kalau kita mengkodok, nggak usah di awal atau di bulan Syawal, boleh nanti pada saat mau deket Ramadan lagi ya, boleh. Tapi sebaiknya ya cepet-cepet lah diganti, nanti keburu mati gitu ya. Mati gimana, utang itu kan gitu. Jadi sebaiknya cepet-cepet aja diganti. Tapi boleh ya di mendekati Ramadan atau di bulan Sya'ban ya, karena Aisyah radhiyallahu pernah melaksanakannya. Ya, hadisnya sahih, riwayat Imam Bukhari dalam sahihnya nomor 1950, Imam Muslim dalam sahihnya nomor 1146 dan yang lainnya. Dan juga tidak wajib mengkodok secara berurutan berdasarkan firman Allah. Nah, ya tidak wajib tapi boleh ya. Misalnya kita mau kodok hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, nah boleh. Atau selang-seling juga boleh. Itu tidak wajib ya. Yang penting kita bayar kodok sebelum masuk Ramadan. Ya.
Dalilnya firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 185. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa man kana maridun aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhar. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Artinya, barang siapa sakit atau dalam perjalanan lalu ia berbuka, maka wajiblah baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkannya itu pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Jadi boleh ya selang-seling atau minggu ini ya gitu. Atau digabung dengan puasa Senin Kamis juga boleh. Tapi niatnya tentunya puasa qada gitu ya. Misalnya kita utamakan misalnya puasa Syawal ya, tambah 6 setelah Ramadan. Kita puasa Syawal dulu boleh ya. Gitu. Nanti kodonya belakangan. Tapi yang lebih utama sebetulnya kita kodok dulu karena itu wajib. Puasa Syawal kan sunnah gitu. Yang wajib itu didahulukan ya. Itu puasa kodok dulu karena wajib hukumnya itu. Walaupun boleh ya kapanpun. Tapi kalau Syawal kan waktunya cuma sebulan gitu. Makanya kita boleh ya alternatif ya. Tapi yang lebih utama sebenarnya sih kalau kita mau puasa Syawal, kita utamakan dulu yang wajib ya. Syawal kan sunnah. Para ulama sepakat bahwa orang yang meninggal dan punya hutang puasa Ramadan, walinya tidak wajib mengkodok puasanya, tetapi sebaiknya ia memberi makan sekali untuk setiap hari yang ditinggalkan si mayit kepada satu orang miskin. Kecuali jika si mayit punya hutang puasa nazar, maka walinya wajib mengkodoknya. Jadi kalau punya orang tua kita ya, punya hutang nazar puasa, wajib ya nanti. Tapi kalau puasa lain, atau puasa Ramadan nggak usah ya, cukup dengan bayar fidyah aja. Kafarot, bab kafarot ya. Seseorang yang menggauli istrinya pada siang hari di bulan Ramadan wajib mengkodok sekaligus membayar kafarot dengan memerdekakan seorang budak. Wajib mengkodok, membayar kafarot dan memerdekakan seorang budak. Kalau tidak mampu maka berpuasa selama 2 bulan berturut-turut. Dan kalau tidak mampu maka memberi makan 60 orang miskin yang masing-masing satu orang miskin diberi makan sejumlah setengah sok. Namun bila ia masih tidak mampu memberi makan maka beban kafarat gugur darinya. Dan wanita tidak membayar kafarat karena Rasulullah SAW hanya mewajibkan satu kafarat saja. Wallahu a'lam. Dia orang yang lakinya aja ya, perempuannya enggak lah. Menurut hadis ini ya, Masya Allah. Wallahu a'lam. Demikian itu berdasarkan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata bahwa ada seorang lelaki datang mengadu kepada Nabi, "Ya Rasulullah, celakalah aku." Nabi bertanya, "Apa yang membuatmu celaka?" Dia berkata, "Aku menggauli istriku sementara aku sedang berpuasa." Nabi bertanya, "Mampukah engkau memerdekakan seorang budak?" Ia berkata tidak. Nabi bertanya, "Mampukah kamu berpuasa 2 bulan berturut-turut?" Ia berkata tidak. Satu aja dia nggak mampu ya, apalagi 2 bulan ya berturut-turut ya. Nabi bertanya lagi, "Apakah kamu mampu memberi makan kepada 60 orang miskin?" Dia berkata tidak. Kemudian ia duduk. Lalu Nabi memberikan satu arak. Satu arak itu 32 kilogram ya, kurma atau 650 gram. 32 kilogram atau 652 gram ya. Nah, lalu Nabi memberikan satu arak kurma. Nabi bersabda, "Berikanlah sedekah dengan kurma ini." Ia berkata, "Adakah orang yang lebih miskin dari kami? Di kampung kami tidak ada orang yang lebih miskin dari kami. Tidak ada di kampung kami yang lebih membutuhkan dari kami." Nabi tertawa ya, hingga nampak gigi taringnya. Lalu ia bersabda, "Pulanglah, berikan kurma ini kepada keluargamu." Hadisnya muttafaqun alaih. Ya, Masya Allah ya, ini orang karena jahil, nggak ngerti. Dia udah miskin, kemudian dia melakukan hubungan suami istri,
ngadu pada Nabi, ya, disuruh apa, bayar kafarat nggak mampu, berpuasa nggak mampu, bersedekah nggak mampu, membebaskan orang miskin, budak nggak mampu, ya, disuruh bersedekah juga nggak mampu. Kemudian Nabi kasih malahan, ya, enak bener ya. Dia udah melakukan perbuatan yang terlarang, malah dikasih lagi, kan dikasih, dibayar. Dia bilang, adakah orang yang lebih miskin daripadaku yang lebih layak memberikan? Tidak ada, ternyata hanya aku. Ya udah, ambillah buat kamu, kasihlah ke keluargamu. Jadi udah melakukan hal-hal yang dilarang, dapat juga, ya, itu sedekah dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah kemudahan Islam, masya Allah. Dan puasa tidak dinyatakan putus bagi orang yang wajib berpuasa 2 bulan berturut-turut, ya. Dan puasa tidak dinyatakan putus bagi orang yang wajib berpuasa 2 bulan berturut-turut dengan berbuka pada 2 hari raya. Berpergian, sakit, yang boleh tidak berpuasa, haid dan nifas, ya. Ulangin ya biar lebih jelas. Dan puasa tidak dinyatakan putus bagi orang yang wajib berpuasa 2 bulan berturut-turut dengan berbuka pada 2 hari raya. Berpergian, sakit, yang boleh tidak berpuasa, haid dan nifas. Kafarat tidak wajib atas orang yang melakukan jima, hubungan intim pada saat puasa sunnah, puasa nazar, atau puasa kodok meskipun dilakukan secara sengaja dan mengetahui hukumnya. Dan kafarat juga tidak berlaku pada selain jima seperti bercumbu atau berpelukan, ya. Kalau yang sunnah-sunnah ya nggak apa-apa, ya. Tapi kalau yang Ramadan, nah itu, ya, kecuali ada uzur dia, ya. Tadi itu lupa, nggak ngerti. Kemudian hal-hal yang dikecualikan, ya. Masya Allah, ya. Waktunya sudah habis, ya. Kita lanjutkan minggu depan, ya. Mudah-mudahan ini bermanfaat, ya, untuk diri saya, untuk diri antum semua, ya. Sehingga menjadi amal untuk memperberat timbangan kita, ya, timbangan kebaikan, ya, sehingga bisa memasukkan kita ke dalam surganya Allah, surga Firdaus, ya, tanpa hisab, ya, buat diri saya dan diri antum semua yang mendengarkan ini, ya. Tentu saja apa yang benar itu datangnya dari Allah, apa yang salah itu datangnya dari diri saya sendiri karena kebodohan saya dan karena minimnya ilmu saya. Saya mohon ampun kepada Allah dan mohon maaf kepada antum, ya. Apa yang benar itu memang dari Allah, ya. Saya mohon sekali lagi mohon ampun kepada Allah, ya, karena kebodohan saya, karena minim ilmu saya. Subhanakallah bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.